Rabbana atina, ya, karena bisa di mana-mana. الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Ar-Rahmanu ala istawa. Allah bersama di atas arsy. Jangan juga mengatakan Allah ada di mana-mana, kurang tepat. Kalau ditanya Allah ada di mana, maka Allah bersemayam di atas arsy. Sudah begitu saja. Sampai Nabi bertanya kepada budak, Aina Allah, di mana Allah? Jawab fis sama, di atas langit. Di atas langit artinya di atas langit yang ketujuh, di atas sidrah, di atas arsy Allah itu. Wa man ana, siapa aku? Anta Rasulullah, engkau Rasulullah. Kata Nabi SAW, a'tiqha fa innaha mu'minah. Merdekakan dia karena dia seorang mukminah. Dia yang menyebut Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman beristiwa di arsy. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah tu bersama kamu di mana saja kamu berada. Ilmu Allah. Tak boleh kata Allah di mana-mana. Kita masuk tanah, dia takkan kata Allah dalam tanah. Berarti melazimkan Allah berada di tempat-tempat yang kotor, Allah berada di tubuh-tubuh manusia yang hina, Allah berada di tempat orang yang tukang bermaksiat, ya. Allah berada di hal-hal yang tercela, maka ini melazimkan pencelaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar radhiyallahu anhu, begitu Rasul kita SAW meninggal dunia dan berkhutbah di masjid, Abu Bakar mengatakan, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat." Barang siapa di antara kalian yang beribadah menyembah Muhammad, maka Muhammad telah wafat. Wa man kana minkum ya'budullah. Barang siapa di antara kalian yang beribadah kepada Allah, fa innallaha hayyun fis sama'i la yamut. Karena Allah itu hidup di langit dan tidak akan pernah untuk meninggal selama-lamanya. Imam Malik rahimahullah pernah ditanya seseorang, lalu dia berkata, "Wahai Imam, bagaimana sih caranya memahami istiwa?" Seperti tadi pertanyaan, apakah seperti manusia? Bisa difahamin begitu? Manusia yang naik di atas singgasana? Lalu kata Imam Malik rahimahullah kalimat yang bijak, orang yang punya ilmu dalam masalah ini, dia mengatakan, istiwa sudah maklum, bersemayam itu jelas. Tidak ada sesuatu yang perlu dipertanyakan. Dalam bahasa Arab, istiwa jelas adalah naik ke atas singgasana, gitu ya. Kemudian dikatakan kaifiyahnya majhul, bagaimana prosesnya tidak jelas buat kita karena tidak disampaikan dalam wahyu. Kita imani apa adanya. Was-su'al anhu bid'ah, bertanya tentang itu adalah perbuatan bid'ah, gitu kan. Imam Malik menutup pintu itu karena berbicara dengan tentang zatnya Allah itu tidak bisa terlalu jauh kecuali ada dalil yang menjelaskan. Arsy-nya bagaimana? Pasti kita tidak bisa menjangkau. Karena kalau Allah berada di suatu tempat, maka tempat itu lebih besar daripada Allah. Apakah di atas dan juga di bawah? Apakah di kanan dan juga di kiri? Apakah di dalam perut hewan ataukah di dalam masjid ataukah di WC misalnya? Di mana-mana, semua di mana-mana. Allah di mana-mana. Apakah dalam tubuh manusia? Ini pendapat yang tidak logis dan melazimkan penghinaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah itu bersemayam di atas arsy. Dan teks Al-Quran ini diulangi Allah 7 kali dengan kalimat sama di dalam Al-Quran. Antum cek 7 kali. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih, 'alal arsy istawa, bersemayam di atas arasnya. Dalam surat Thaha ayat yang kelima, ay'ala wartafa, dia meninggi di atas arasnya. Sebab ada sebahagian yang kadang-kadang terlalu memusuhi golongan-golongan yang dianggap sebagai salafi ini, yang menganggap mereka adalah sesat, sampai guna akal terlebih. Dia kata geng-geng ni yang kata Tuhan kat langit tu. Kalau Tuhan kat langit, maksud Tuhan ada tempat. Golongan salafi tak cakap macam tu. Dia kata Tuhan kat langit, macam mana tak tahu? Kami sebut macam mana yang Allah sebut, macam mana yang Nabi sebut. Jangan fikir dengan akal. Kerana arash pun di atas langit. Nabi Isra' Mi'raj ke mana? Langit. Ke Nabi pusing-pusing aja? So jangan fikir dengan akal. Benda ni di luar daripada batasan akal. Bila kita guna akal jadi masalah. Arsy Allah itu dibandingkan langit dan bumi, kecil langit dan bumi. Umpamanya arsy ini seperti padang pasir yang sangat luas. Langit dan bumi 7 ini seperti 7 gelang yang dilemparkan di tengah padang pasir. Kursi Allah itu dibanding dengan arsy Allah sama seperti giwang atau cincin
yang disimpan di padang masir, jadi tidak ada apa-apa. Aina Allah, di mana Allah? Sambil isyarat dia, Allahu fis sama. Dan tidak ada seorang pun sahabat yang berada di masjid yang jumlahnya ribuan itu yang protes. Apa kata anda fis sama? Enggak, Allah di mana-mana. Salah ini Abu Bakar. Ketika antum berdoa, kenapa ngangkat tangan ke atas langit? Nggak begini-begini. Rabbana atina. Ya, karena bisa di mana-mana. Iya kan? Ya, di mana-mana bisa aja. Rabbana atina fid dunya hasanah. Subhanallah. Bila orang nak berdoa, dia tak pergi doa ikut lubang tiang di mana-mana ada. Dengan sendirinya dia mengangkat tangan. Ulu Allah Jalla wa Ala. Subhana rabbiyal a'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Oleh karena itu para ulama kita mengatakan dalil sifat yang paling banyak adalah dalil yang menyatakan Allah di atas. Tetapi manusia paling banyak menyimpang dan menentang dalam masalah mengimani Allah subhanahu wa ta'ala di atas arasnya. Brother, nowhere in the Quran is it mentioned that God exists everywhere. Nowhere, brother. Nowhere in the Quran is it mentioned God exists everywhere. I am aware there is a misconception amongst many Muslims who assume God exists everywhere. Nowhere does the Quran say God exists everywhere. The Quran says Allah is on the arsh. The hadith where a lady approached and the Prophet asked her, where is God? She said, point on top. God said she has iman, she has faith. So God exists on the arsh, on the throne exists on the water, He's up in the heavens. Regarding the question, so but naturally He's not in the human being. Yes, He can control. Allah says He's closer to you than your jugular vein. That means He is aware of everything, His power is there. That doesn't mean God Himself has come into the jugular vein. That doesn't mean that. It means that Allah has power. He's close to you, that means He loves you. He knows you, He knows everything. He has power over everything. He has power over... Not even a leaf can fall without the permission of Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sudah cukup apa yang dikatakan dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Hadid, Summastawa alal arsh. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. As-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini Al-Fakir Ahmad Fauzan yang hina ini, yang tidak tahu apa-apa ini, yang goblok ini, yang bodoh ini, di sini ingin mencoba menanggapi atau mengomentari pendapat ustadz-ustadz, guru-guru besar, ulama-ulama, kiai-kiai yang berpendapat tentang Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah Ar-Rahman beristiwa di atas arasy. Beliau tanpa mengurangi rasa hormat, tanpa mengurangi kehormatan beliau dan kemuliaan beliau yang dimuliakan oleh Allah semuanya, Al-Fakir coba menanggapi daripada apa yang telah beliau sampaikan tentang istiwa Allah alal arsy istawa, alal arsy. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau menurut saya, pendapat manusia, pendapat ulama, pendapat kiai, pendapat doktor, pendapat profesor, pendapat siapa saja yang berkenaan dengan Allah, yang mengatakan begini begitu, semuanya itu adalah batil, adalah salah dan sesat.
Tidak benar. Karena pada hakikatnya mereka itu tidak ada yang tahu kepada sesungguhnya Allah. Bagaimana istiwa itu dan apa yang dimaksud sesungguhnya dalam ayat Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Jadi kalau menurut saya, selain Allah ini tidak ada yang tahu kepada sebenarnya Allah. Yang berpendapat begini, begitu, semuanya batil. Loh, itu kan ada anunya, dalilnya. Dulu Rasulullah bertanya kepada budak, "Aina Allah?" Di mana Allah? Budak menjawab, "Allahu fis sama." Allah di atas lah langit. Katanya begitu. Dan Rasulullah membebaskan budak itu, artinya Rasulullah membenarkan. Ya. Akan tetapi kalau kita karena merujuk pada dalil itu sehingga kita berpendapat Allahu fis sama, itu pun tidak benar. Karena tidak pernah tidak benar lah intinya, tidak benar, begitulah. Jadi intinya yang tahu kepada Allah itu adalah Allah sendiri. Selain Allah nggak ada yang tahu. Bagaimana Allah, di mana Allah, tidak ada yang tahu. Bahkan Rasulullah sendiri pun tidak tahu Allah itu di mana. Yang tahu Allah itu hanya Allah sendiri. Apa kalian kira Rasulullah Nabi Muhammad itu tahu kepada sejatinya Allah, kepada hakikatnya Allah? Yang tahu pada Allah itu adalah Allah sendiri, bukan selain dari Allah. Makanya tauhid itu la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada yang tahu selain Allah. Tidak ada yang mengerti selain Allah. Tidak ada yang kuasa selain Allah. Wujud itu hanya satu. Yang mempunyai hak sifat sejatinya, hakikatnya, wujud itu siapa? Allah. Sifat Allah yang nomor satu, sifat wajib Allah. Kan ada 20. Wujud, qidam, baqo, mukhalafatu lil hawadis, qiyamuhu binafsihi, dan seterusnya sampai 20. Siapa yang punya sifat wujud? Yang punya sifat wujud hanya Allah. Selain Allah tidak ada. Kenapa kok ada? Ini namanya maujud, diadakan. Paham? Jadi hatta Rasulullah Nabi Muhammad tidak tahu. Begitulah. Yang tahu kepada Allah adalah Allah sendiri. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi Muhammad hanyalah utusan Allah. Muhammadun abduhu wa rasuluh. Nabi Muhammad itu hambanya, wa rasuluh, dan utusannya. Bukan dia. Bukan dia. Dia itu ahad. Dia itu ahad, tunggal maha esa. Qul huwallahu ahad. Qul, katakanlah, huwa dia, Allahu Allah, ahadun, tunggal maha esa. Alhamdulillah. Jadi
Ya cuma itu. Gak usah pusing-pusing, gak usah bingung-bingung, cari tahu di mana keberadaannya Allah. Selain Allah nggak tahu. Makanya kita cukup mengucapkan La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada yang tahu selain Allah. Tidak ada yang wujud selain Allah. Ya semua orang tahu Allah itu nggak sama dengan makhluk. Istiwanya juga nggak sama dengan istiwanya makhluk. Ya emang nggak sama. Oh Allah, kok disamakan sama makhluk? Gitu loh. Ya emang nggak sama. Siapa yang bilang Allah sama dengan makhluk? Juga yang mengatakan Tuhan di mana-mana ya juga nggak benar. Kok di mana-mana? Wong di mana-mana itu nggak ada. Wujud itu hanya satu. Di mana-mana nggak ada. Bagi Allah nggak ada. Sesungguhnya nggak ada. Adanya di mana-mana itu karena diadakan oleh Allah. Juga yang mengatakan Allah di dalam hati, di dalam hati, di dalam jiwa ini. Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini. Berusahalah agar dia tersenyum. Berusahalah agar dia tersenyum. Kan begitu kata nyanyiannya Ebit GAD. Enggak di sini. Di dalam jiwa ini kan ada tempat jiwa, di dalam hati. Enggak begitu. Semuanya batil illallah. Jadi yang tahu pada Allah itu hanya Allah sendiri. Ketika manusia, ketika Rasul, apalagi manusia biasa, Rasul sekalipun, malaikat, apapun itu, ketika dia merasa tahu kepada Allah, dengan dirinya sendiri, dengan kerasulannya, dengan kemalaikatannya, dengan kemanusiaannya, semuanya gugur, batil, bohong, dusta, hayalan itu. Bukan kenyataan. Tapi ketika seorang hamba iman kepada Allah, tahu kepada Allah, tapi ketahuannya itu semua dia kembalikan kepada Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Cuma itu, tidak ada Tuhan yang selain Allah, tidak ada yang tahu selain Allah. Semuanya pendapat itu gugur semuanya, batil. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Jadi yang tahu kepada Allah adalah Allah sendiri. Yara nafsahu bi nafsihi. Yara melihat Allah, nafsahu kepada dirinya Allah, bi nafsihi dengan dirinya Allah sendiri. Gitu loh. Wa ya'rifu dan tahu Allah nafsahu kepada dirinya sendiri. Bi nafsihi dengan dirinya sendiri. La yarahu, tidak seorang pun yang tahu kepada dia, yang tahu kepada huwa, yang tahu kepada Allah. Ahadun, siapapun tidak ada yang tahu. Wairuhu, selain Allah tidak ada yang tahu. Berarti yang tahu kepada Allah itu adalah Allah sendiri. Jadi nggak perlu tanya di mana Allah. Kalau Anda bertanya di mana Allah, berarti Anda sudah kehilangan Tuhan. Anda sudah kehilangan Allah. Kok masih bertanya di mana Allah? Allah itu Allahul ladzi lam yakun qabla wahdaniyatin qablu illa wal qablu huwa wa lam yakun ba'da fardaniyatin ba'du illa wal ba'du huwa wa lam yakun wa kana wala ba'da ma'ahu wala qabla
wala fawqa, wala tahta, wala kurba, wala bu'da, wala kaifa, wala aina, wala hina, wala awana, wala waqta, wala zamana, wala kauna, wala makana, illa huwa. Kecuali dia. Wa huwa al-ana kama kana. Allahul ladzi lam yakun, Allah itu lam yakun qabla, tidak ada sebelumnya. Illa wal qablu, akan tetapi sebelumnya itu huwa, adalah dia Allah. Walam yakun ba'da, dan tidak ada sesudahnya. Illa wal ba'du huwa, akan tetapi sebelumnya itu huwa, adalah dia sendiri. Kana wala ba'da ma'ahu, maka bagi Allah kana wala ba'da ma'ahu, tidak ada sesudahnya beserta Allah. Tidak ada kata sesudahnya bagi Allah. Wala qabla, dan tidak ada kata sebelumnya. Wala fauqa, dan tidak ada kata fauqa, di atas, tidak ada. Tidak ada kata di atas itu. Wala tahta, dan tidak ada kata di bawah. Wala kurba, dan tidak ada kata dekat. Tidak ada dekat. Wala bu'da, tidak ada jauh. Wala kaifa, tidak ada bagaimana itu. Wala aina, tidak ada kata di mana. Tidak ada di mana buat Allah. Wala hina, dan tidak ada ketika. Wala ba'da, tidak ada sesudahnya. Wala hina, tidak ada ketika. Wala awana, tidak ada masa. Wala waqta, tidak ada waktu. Wala zamana, tidak ada zaman. Wala kauna, tidak ada tempat. Wala kauna, tidak ada bentuk. Wala makana, tidak ada tempat. Illa huwa, kecuali dia. Maksudnya apa? Yang menjadi sebelumnya, yang menjadi sesudahnya, yang menjadi di atas, yang menjadi bawah, yang menjadi dekat, jauh, bagaimana, di mana, ketika, masa, waktu, zaman, bentuk, tempat, yang jadi itu semua adalah dia. Illa huwa, kecuali dia sendiri. Jadi kapan, di mana, berapa, seperti apa, jauh, dekat, ketika, waktu, zaman, bentuk, makan, semua itu adalah dia Allah. Wahwa, dan dia al-ana kama kana, yaini al-ana kama kana, yaini Allah. Bukan itu, bukan di situ, bukan dulu, bukan besok, bukan sekarang, tapi ini. Allah tidak tergantung dengan itu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Tentang pendapat-pendapat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, ya, boleh berpendapat, boleh, silahkan saja. Saya hargai pendapat-pendapat mereka. Ulama-ulama, Imam Maliki,
Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Syafi'i, Imam ini, Imam itu, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Abi Hasan As-Sadili, semuanya orang-orang yang telah ma'rifat kepada Allah, yang telah tahu kepada Allah, yang telah diberitahu oleh Allah kepada Allah. Saya hargai pendapat mereka. Saya hormati Dr. Zakir Naik, Ustadz ini, Ustadz itu, bagus semuanya pendapatnya. Akan tetapi yang tahu kepada Allah adalah Allah sendiri. Adapun tentang riwayat di hadis-hadis sabda Nabi yang begini, yang begitu, iya benar, itu benar. Tapi kebenaran itu dari Allah. Iya, hadis Nabi kan dari Allah, iya dari Allah. Tapi Allah tidak seperti itu. Allah nggak seperti itu. Allah nggak seperti yang di pikiran manusia, di pikiran kita. Allah tidak seperti apapun. Jadi seperti apa Allah itu kalau begitu? Seperti Allah sendiri. Percuma kita ngotot, kita berdebat, rebutan benar, mempertahankan pendapat begini begitu dengan pola pikirnya, dengan persepsinya, ya, yang menafsirkan daripada hadis, dari ayat yang begini yang begitu, semuanya batil, percuma, tidak ada yang tahu, karena pikiran manusia itu adalah masih wallah, selain Allah. Allah itu mukhalafatul lil hawadits. Tanpa mengingkari ayat-ayat tersebut, tanpa mengingkari Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa dan ayat-ayat yang lain, tanpa meninggalkan itu. Kalau saya rasa, kalau saya kira, menurut saya yang lebih cerdas untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ketika ada orang yang bertanya, Aina Allah? Di manakah Allah? Maka jawabannya yang cerdas dan biar tidak panjang lebar. Karena walaupun diperpanjang dan diperlebar pun percuma. Kalau menurut saya cukuplah dengan jawaban Aina Allah? Di mana Allah? Laisa fi makanin wala yamurru alaihi zaman. Allah tidak di suatu tempat dan tidak dilalui waktu. Ya, itulah Allah. Ketika ada orang yang bertanya, Kaifallah? Bagaimanakah Allah? Maka jawaban yang cerdas, kalau menurut saya, Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak sama dengan sesuatu. Sesuatu itu selain Allah. Terus kalau ada yang bertanya lagi, mata, kapan? Mata Allah, kapan Allah itu? Awalun bilantihain wa akhirun, awalun bilabtidain wa akhirun bilantihain. Maaf, keliru. Awalun Allah, awalun bilabtidain wa akhirun bilantihain. Allah itu awal tanpa permulaan dan akhir tanpa akhiran. Ya sudah, itu aja. Terus ada pertanyaan lagi. Berapa Allah itu? Ya satu. Allah itu satu. Masa ada Allah dua, ada Tuhan dua? Ya bertengkar nanti Tuhan sama Tuhan. Berapa Allah itu? Allah itu satu. Wahidun la min killatin. Satu. Bukan karena sedikit.
Ya semua itu ada di surat Al-Ikhlas. Semua itu ada di surat Al-Ikhlas. Berapa Allah itu? Qul huwallahu ahad. Katakanlah dia Allah ahadun, Maha Esa. Maha Esa itu bagaimana? Maha Esa segalanya. Maha Esa dalam segalanya. Maha Esa dalam zatnya, Maha Esa dalam sifatnya. Jadi Allah itu wahidun bila wahdaniyatin. Wa huwal wahidu bila wahdaniyatin wa huwal fardu bila fardaniyatin. Laisa murakkaban min bainil ismi wal musamma. Berapakah Allah itu? Wa huwal wahidu bila wahdaniyatin wa huwal fardu bila fardaniyatin. Laisa murakkaban min bainil ismi wal musamma. Wa huwal awwalu bila awwaliyatin wa huwal akhiru bila akhiriyatin wa huwal zahiru bila zahiriyatin wa huwal batinu bila batiniyatin. A'ni anna huwa wujudu hurufil awal wa huwa wujudu hurufil akhir wa huwa wujudu hurufil zahir wa huwa wujudu hurufil batin. Fala awala wala akhira wala zahira wala batina illa huwa bila mizani hadhil ahruf harfan wa mizani wujudi hadhil ahruf fi harfin. Jadi la ilaha illallah. Makanya Rasulullah bersabda, afdalu dzikri la ilaha illallah, kata Rasulullah. Sebaik-baiknya zikir itu adalah la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Jangan berzikir ainallah, kamillah, kaifallah, matallah. Jangan berzikir seperti itu. Itu zikirnya setan itu. Yang akan merusak iman. Orang yang bertanya aina Allah seolah-olah dia kehilangan Tuhannya. Kaifallah seolah-olah dia kehilangan Tuhannya. Orang yang tahu, orang yang yakin, yang iman tidak berkata, tidak bertanya aina Allah, kaifallah, matallah, kamillah, tidak ada. Tapi kalau orang yang beriman itu bagaimana? La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Udah begitu saja. Kalau mau dicari kemana ya nggak bisa. Mau diteliti dari dalil ke dalil, dari tafsir ke tafsir, dari ayat ke ayat. Mau diteliti bagaimana? Tidak ada yang tahu kepada Allah selain Allah sendiri. Serahkan semuanya kepada Allah. Itulah Islam. Katanya Islam itu artinya berserah diri. Ya ini berserah diri. Islam yang dibawa oleh Rasulullah. Makanya syahadat itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Sudah, titik, cukup. Cukup kita bersaksi asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku bersaksi sesungguhnya Nabi Muhammad Rasulullah, utusannya Allah. Titik, sudah. Islam itu berserah itu. Adapun bagaimana Allah, di mana Allah, seperti apa Allah, berapakah Allah, itu urusannya Allah. Urusannya Allah. Yang penting kita melakukan, yang penting kita bersyahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Kalau kuasa, kalau mampu, cukup itu. Itu sudah Islam namanya. Buniyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wa shaum Ramadan, wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Cukup, itu sudah Islam namanya. Kalau Islam bagaimana kata Rasulullah? Aslim, taslam. Islam, selamat. Sudah, nggak usah jauh-jauh mikirkan Allah begini begitu, percuma, nggak bisa.
nggak bisa illallah, kecuali Allah. Sampai di sini cukup, sekian dulu komentar dari saya. Mohon maaf apabila ada ketidaksopanan. Ya maklumlah, memang apa namanya, ya sudah beginilah saya dengan ciri khas saya. Sebenarnya tidak ada maksud apa-apa, tanpa mengurangi hormat sedikit pun kepada beliau-beliau, kepada mereka para ustadz yang terhormat, yang mulia, yang saya hormati, yang saya hargai pendapat-pendapat antum panjenengan ini. Yang penting, yang saya harapkan, yang terpenting, sesama kaum muslimin, mari kita bersatu. Jangan saling hujat, jangan saling debat, jangan saling salah menyalahkan, jangan saling kafir mengkafirkan, bid'ah membid'ahkan, batil membatilkan. Tidak perlu. Seyogianya kita bersatu. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Banyak musuh-musuh di luar sana, non-Islam, yang mengancam. Banyak musuh-musuh yang lebih penting untuk dihadapi daripada kita bertikai di antara golongan kita sendiri. Yang penting namanya Islam, baik itu Islam apa. Misalkan ada Islam Sunda, Islam Jawa, Islam Arab, Islam Nusantara, Islam Indonesia, umpamanya, baik dari berbagai aliran, apa itu Salafi, apa itu Wahabi, apa itu NU, apa itu aliran apa namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, apa itu ini itu, terserah. Yang penting syahadatnya sama, yang penting rukun Islamnya sama, yang penting nabinya sama, rasulnya sama, syahadatnya sama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, salatnya sama, kiblatnya sama, kitab sucinya sama, Al-Quran, pedomannya sama, Al-Quran dan Sunnah. Mari kita bersatu, mari, jangan pandang bulu. Terserah mereka pakai mau menamakan dirinya Islam apa, Islam ini, Islam itu, misalkan Islam Jawa, Islam Kejawen, Islam begini begitu. Yang penting tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Mari kita rapatkan barisan. Musuh menghadang di sekitar kita sangatlah besar. Perlu kita bersatu untuk menghadapi musuh-musuh Islam, untuk menghadapi musuh-musuh Allah, untuk menegakkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di seluruh alam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf atas segala kekurangan dan ketidaksopanan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.